Pemirsa, sudah 2 bulan terakhir ini, di mana puluhan sumur warga yang selama ini menjadi sumber air utama warga Desa Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kering kerontang, tidak berair. Tercatat ada 1.500 rumah warga dari 4 RW Desa Rancabungur, Bogor yang mengalami kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti masak, mandi, dan juga mencuci, warga terpaksa harus berjalan jauh demi bisa menampung air dari pancuran mata air. Tidak hanya itu, kekeringan yang terjadi juga berdampak ke pertanian warga sekitar. Tanaman jagung dan juga singkong yang ditanam warga terancam gagal panen. Di segmen ini pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan keluh kesah mengenai krisis air bersih yang sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir di Bogor, Jawa Barat khususnya. Sudah ada rekan kami Faris Naufal di Desa Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan mengecek langsung dampak kekeringan yang berada di sana. Faris, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Alfat, Prima, dan juga pemirsa. Betul sekali, kekeringan dan juga kekurangan air masih terus dirasakan oleh warga Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana warga memang harus berjuang dulu nih untuk mendapatkan air, berjalan cukup jauh, sekitar 1,5 kilometer jauhnya, untuk mendapatkan air yang akan digunakan untuk minum, untuk mencuci pakaian, mencuci piring. Jadi warga harus berusaha dulu. Dan sudah bersama saya ini untuk mengetahui lengkapnya, Alfat, Kepala Desa Rancabungur, Bapak Saipudin. Selamat siang, Bapak. Bagaimana situasi dan kondisi saat ini, Pak, di Desa Rancabungur yang sedang kekurangan air, nih, Pak? Selamat siang, ya, Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami sudah hampir sebulan kekeringan. Dampak kekeringan ini tidak adanya hujan selama 1 bulan ini. Juga memang aliran irigasi Cidepit yang melalui Desa Rancabungur itu sudah kering lama, ya kan? Sudah kering lama hingga warga masyarakat untuk mencari air bersih hingga bisa turun ke bawah yang berada di perbatasan Desa Rancabungur dengan Pasir Gawok, yaitu sekitar 1 kilometer mereka untuk mengambil air, baik air minum maupun air untuk cuci dan mandi. Nah, ini Pak yang sedang diambil gambarnya oleh juru kamera saya. Bisa dijelaskan Pak, ini tempat apa Pak? Ini tempat penampungan air untuk dipergunakan oleh warga Desa Rancabungur, ya, terutama untuk 2 RW ini. Airnya kecil. Kemarin kita hari Minggu sudah melakukan gotong royong bersama warga untuk menggali dan memperbaiki air supaya air ini lebih baik. Berarti apa yang digunakan atau upayanya sejauh ini bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak dengan air, Pak, misalkan untuk mencuci piring atau untuk cuci pakaian tuh, Pak? Kami dari pemerintahan desa sudah berupaya mengirim surat ke BPBD. Sudah ada tanggapan dari BPBD mengirimkan air, juga dari Lanut, Antang Sanjaya, mulai komandannya sudah mengirim air, dari Bajnas sudah mengirim air, air. Jadi kebutuhan air untuk sementara ini tercukupi. Ya. Untuk Pak, ini yang saya lihat hanya ini ya Pak ya, berarti air yang saat ini digunakan warga. Ini memang air sebanyak ini cukup untuk beberapa RW ini Pak? Ini hanya cukup untuk 1 RW. Satu RW saja di wilayah RW 01 ini. Ya. Dan memang di sini rata-rata mata pencariannya apa Pak? Kita mata pencariannya petani dan jasa ya di kita. Apalagi dampak dengan kekeringan, tidak ada hujan, kita pertanian pun banyak juga yang gagal panen, ya seperti singkong, jagung. Gitu. Oh, petani. Tadi kan juga sempat disebutkan oleh Alfat bahwa memang petani ini berdampak juga ya Pak ya. Ada yang terancam gagal panen, betul Pak? Ya betul, ada yang terancam gagal. Contohnya petani singkong yang seharusnya panen karena berdampak dari kekeringan ini, pertumbuhan Pak, singkongnya kurang. Gitu. Itu bisa dijelaskan Pak, ini ibu-ibu ini dari mana ya Pak ya? Boleh kita tanya dulu nih Pak. Ini ibu-ibu warga Desa Rancabungur, RW 1, sepertilah seharian seperti inilah. Untuk memenuhi kebutuhan air di rumah tangganya, baik air untuk minum, cuci. Ya, ibu-ibu sambil nyuci, sambil bawa air untuk kesiapan rumah tangganya untuk minum. Oh baik, ya itu sementara Alfat kita kembalikan dulu ke studio. Baik Faris, untuk menjawab
curhatan warga yang mereka minta tolong bagaimana sumur mereka kering sudah 2 bulan terakhir. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Aris Nurjatmiko selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor yang akan menjawab langsung. Kita akan menyapa langsung Pak Aris. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang, Ya, Alfat. Pak Aris sudah menerima laporan dari warga di Ranca Bungur khususnya soal kekeringan di daerah mereka selama 2 bulan terakhir. Ya, kami sudah terima laporan sejak 2 bulan yang lalu dan kita juga sudah penuhi kebutuhan air warga Ranca Bungur di 3 desa tersebut dan kurang lebih sudah hampir 80.000 liter yang kita kirim. Jadi sejauh ini langkah antisipasinya baru mengirimkan air bersih, air bantuan begitu ya? Ya betul, karena kan dari pihak TNI dan Polri juga ikut membantu pengiriman ke sana. Oke, selain itu apakah kemudian ada bantuan misalnya pembangunan atau untuk supaya sumurnya ini penuh lagi, apakah ada upaya ke sana Pak? Ya, kita sudah mapping ya, mapping wilayah-wilayah di Ranca Bungur yang membutuhkan toren penampungan air sehingga nanti suplai dari BPBD ke Ranca Bungur ke 3 desa tersebut kita harapkan bisa kita tampung dahulu di dalam toren-toren besar yang nanti kita bangun sehingga warga tidak perlu menunggu kami ketika membutuhkan air bersih. Seperti itu. Kapan itu Pak kira-kira Pak bisa terrealisasi Pak? Dalam 2 minggu ini kita akan bangun di sana, insya Allah. Oke, dalam 2 minggu ini akan dibangun sejumlah toren besar untuk menampung air warga, menggantikan peran sumur yang saat ini lagi kering begitu ya? Ya. Oke, saya ingin dengar pendapat dari masyarakat mengenai rencana ini bagaimana. Faris, bisa diinformasikan mungkin ke warga akan dibangun toren-toren besar nih janjinya seperti itu. Silakan Faris. Ya, Faris. Ya, baik. Kita melihat ada banyak warga yang ke atas setelah mencuci pakaian dan juga mencuci piring ya Bu ya. Dan juga tadi sempat terputus, kita tadi membahas bahwa dampak dari kekurangan air ini ke petani. Ini sudah ada salah satu petani yang berada di Desa Ranca Bungur. Selamat siang Pak, dengan Pak siapa? Iskandar. Pak Iskandar, saya ingin menanyakan langsung ini dampaknya dari kekeringan air selama 1 bulan terakhir ini apa nih Pak? Pohon singkongnya banyak yang mati. Gagal panen dah, terancam gagal panen. Terancam gagal panen. Lalu Bapak sekarang mensiasatinya seperti apa nih Pak? Ya mesti turun modal lagi. Harus turun modal lagi. Iya. Berarti total kerugian dari fenomena ini Pak, kita bisa bilang fenomena ya, kekurangan air ini. Kerugiannya sejauh ini berapa Pak? Yang habis tanam pertama tuh udah modalnya 3 jutaan. Kita kalau mau nanam lagi mesti ada 3 juta lagi. Berarti bagaimana harapan Bapak? Ya gimana lah, kalau ada hujan bisa nanam lagi, kalau enggak ya nggak bisa nanam. Berarti kita menunggu hujan ya Pak ya, semoga cepat turun agar kembali banyak air di desa ini ya Pak. Nah Ibu yang tadi saya lihat beramai-ramai habis menyuci piring dan menyuci pakaian ya Bu ya. Ibu, berarti Ibu berjalan berapa jauh nih Bu? Berapa meter ya? 1 kilo ada ya. 1 kilo. Dan Ibu melakukan ini akhirnya setiap hari nih selama 1 bulan terakhir? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan sudah seperti ini? Iya, emang di sumurnya nggak ada air. Kalau sebelumnya memang Ibu kalau mencuci, apakah memang harus jalan sejauh ini atau bagaimana Ibu? Iya, jalur ini kan nggak ada jalan yang lain. Nggak, kalau sebelum adanya fenomena kekurangan air ini, Iya, bagaimana? Air sumur, ada air sumur. Air sumur itu jaraknya dekat dengan rumah Ibu? Dekat. Dekat dengan rumah Ibu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah, itu dia Alfat tadi tanggapan dan juga keluh kesah ya dari warga yang tadi dari petani juga bilang ada ancaman gagal panen karena memang kalau saya lihat tadi warna-warna daunnya sudah tidak segar ya Pak, sudah seperti apa bisa dijelaskan Pak? Ya itu udah mau mati pohonnya. Warnanya tadi seperti apa Pak? Kuning daunnya kuning. Ya, itu dia. Jadi kuning dan pastinya mata pencariannya agak terganggu begitu Alfat. Saya kembalikan ke Anda Alfat. Baik, tadi sempat terputus, mungkin bisa diinformasikan ke warga. Saya hanya ingin menginformasikan saja bahwa BPBD mengatakan akan membangun toren-toren besar di sana untuk menggantikan peran dari sumur yang saat ini mengering untuk sementara waktu. Nah, saya ingin kembali ke Pak Aris. Kalau begitu Pak Aris tadi bisa dengar sendiri keluhan dari warga, curhatan dari mereka bahwa mereka harus jalan tiap hari jauh 1-2 kilometer dan bahkan ada warga yang lahannya ini bisa gagal panen Pak. Nah, tadi kan solusi ditawarkan untuk aktivitas MCK dan lain sebagainya. Nah, untuk warga-warga yang punya lahan pertanian, apakah
Ada langkah BPBD di sana, Pak? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan ya. Artinya mereka juga sudah bertindak dengan memperluas jaringan irigasi dan tentunya toren-toren besar yang insya Allah kita bangun nanti itu dapat mendekatkan kebutuhan masyarakat dari pemukiman ataupun dari perkebunan milik warga. Baik, semoga itu bisa cepat realisasi dan bisa membantu aktivitas warga bisa kembali lagi. Terima kasih Pak Aris, terima kasih juga para warga di sana yang sudah diwawancara rekan kami Faris Noval yang berada di Ranca Bungur di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat siang. Kita melakukan pembahasan